Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan 79, Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk memberikan pertumbuhan rohani dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema, berkenankah di hati Tuhan? Kita akan melihat di dalam kitab Imamat pasal yang pertama, Imamat 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 14. Saya baca firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat 14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Imamat ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang liturgi atau tata cara ibadah bangsa Israel kepada Tuhan. Dan tata cara atau peraturan, semua kita dalam ibadah tentu ada yang namanya peraturan, tata cara ibadah ya. Nah, tata cara atau peraturan ibadah bangsa Israel kepada Tuhan ini adalah dari Tuhan sendiri ya. Kalau kita melihat yang dikatakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya, firman Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Jadi tata cara ibadah yang dibuat oleh Tuhan dan tentunya dikembalikan hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Roma 11 ayat 36 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah ya, dan tata cara beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita harus menghargai ya, tata cara peraturan dalam ibadah. Tuhan tidak mau umatnya beribadah dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang sia-sia. Kenapa? Karena ibadah adalah ungkapan penghormatan. Ibadah adalah kasih kita kepada Tuhan, ketundukan kepada Tuhan sebagai pencipta dan sebagai juru selamat manusia. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, seperti apa tata cara ibadah yang dibuat Tuhan kepada bangsa Israel? Di sini kita lihat yang pertama bagaimana seorang imam harus melayani. Dan yang kedua bagaimana mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 1, ayat 2 dan ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Kalau saya singkat seperti ini, haruslah ia mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba atau burung terkukur atau burung merpati. Ya. Dan korban yang tidak bercela tentunya atau tidak bercacat, tetapi yang terbaik.
dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik. Kenapa? Karena inti dari pelayanan dan persembahan umatnya kepada Tuhan adalah yang berkenan di hati Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Yang berkenan di hati Tuhan. Itulah yang disebut sebagai ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang sejati. Yang berkenan di hati Tuhan. Dan kalau kita melihat kepada gereja Tuhan sekarang ini, Tuhan tidak meminta kita tata cara ibadah kita itu sama seperti yang Tuhan buat kepada bangsa Israel dengan binatang yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kalau kita melihat korban bakaran ini berbicara tentang perjalanan, perjalanan kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Itu sebabnya yang Tuhan mau dari kita sebagai umatnya adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Dari korban yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan ada 4 bagian dari tubuh ternak yang dipersembahkan. Kalau kita baca keseluruhan dari pasal 1 ini, Imamat pasal 1, ada 4 bagian. Yang pertama ada kepala. Ini berbicara tentang pikiran. Sebagai umat Tuhan kita harus memiliki cara berpikir yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya persembahkan pikiran kita kepada Tuhan, cara berpikir kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Dan yang kedua ada lemak. Lemak ini berbicara tentang berkat jasmani, kemakmuran, materi, kesehatan. Amsal 3 ayat 9 berkatakan seperti ini, muliakanlah hartamu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita persembahkan itu hanya kepada Tuhan. Supaya kita tidak lupa kepada Tuhan yang sudah memberikan kita berkat, yang sudah memberikan kita, menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang terkadang lupa sama Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan. Lupa kepada Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan ketika bagi dia tetap sehat, dia tetap kuat. Persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa bahwa semua itu datang dari Tuhan dan kita mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada organ dalam atau isi perut. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang perasaan, berbicara tentang isi hati. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 2-3 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebabnya persembahkan hatimu, persembahkan perasaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai dikuasai dengan hal-hal yang pada akhirnya menyakiti Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita itu tidak terpelihara dengan baik, sehingga yang kita pancarkan adalah hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan hati kita. Dan yang terakhir kita lihat ada kaki. Bagian yang keempat adalah kaki. Kaki ini berbicara tentang langkah kita dalam kita mengiring Tuhan. Persembahkan setiap langkah kita kepada Tuhan. Memang di hari-hari ini banyak hal-hal yang sulit yang kita alami, yang membuat banyak langkah orang Kristen terhenti. Pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Persembahkan langkahmu, perjalanan hidup, perjalanan rohani kita, supaya kita tidak tersesat sampai pada akhirnya kita sampai pada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Persembahkanlah 4 hal ini yang ada pada kita sebagai korban yang menjadikan ibadah kita sejati, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Segala sesuatu yang ada di dalam kita dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saya memperhatikan
kata ibadah di dalam Roma 12 ini, itu di dalam bahasa Ibrani memakai kata aboda yang berarti pelayanan. Ya, dalam pelayanan itu ada beberapa bentuk ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, sebagai singer, worship leader, sebagai pemain musik. Ya. Dalam bahasa Yunani kata ibadah itu memakai kata lateria yang berarti penyembahan. Ya. Yang menunjuk juga kepada ekspresi dari penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Nah ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Pelayanan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, penyembahan kita, ekspresi dari penyembahan kita waktu kita mengangkat tangan karena jamahan Roh Kudus, persembahkan, ya, itu menjadi ibadah yang sejati. Pelayanan kita itu pelayanan yang sebenarnya, yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita itu hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai penyembahan kita itu hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya tidak menjadi ibadah yang sejati. Jadikan itu sebagai ibadah yang sejati. Ya, kalau saya kasih pertanyaan, ya, mungkin menjadi pertanyaan kita semua di hari-hari ini. Ya, berkenankah di hati Tuhan pelayanan dan penyembahan kita di hari-hari ini? Mari berikan ibadah yang sejati kepada Tuhan, ibadah yang timbul dari hati yang terarah kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan dinyatakan dalam sebuah perbuatan atau cara hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Itulah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami dengan setiap apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hati Tuhan, ibadah yang timbul dari hati yang terarah kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami menghadirkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Menjadi doa kami, terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kiranya jemaat Tuhan di GPD El Shaddai Magelang selalu akan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.